Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri ya. Eh, Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permohonan kalian yang sedang sakit. Dengan ridho Allah, dengan kekuasaan Allah segera diberikan kesembuhan dan diberikan obat. Yang sedang menunggu keturunan dengan rahman dan rahimnya Allah, segera diberikan momongan tahun ini, segera diberikan rezeki memiliki seorang bayi agar pasangan hidupnya tidak sepi lagi ya teman-teman. Yang usahanya sedang jatuh dan di bawah ambang kebangkrutan, dengan ridha Allah yang maha kaya ya, yang maha memiliki atas segalanya, mudah-mudahan dijadikan kaya lagi, usahanya dijadikan besar lagi. Dan bagi yang sedang merintis usaha, jangan patah semangat. Allah maha rahman, maha rahim, maha memiliki semua kekayaan. Allah jadikan kalian kaya, kaya dengan ridho Allah, kaya dengan keberkahan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Karena kita manusia hanya mampu berusaha ya teman-teman. Terima kasih untuk like, share, dan komennya. Saya pertama kali kemarin gajian YouTube itu 3 juta teman-teman. Terima kasih, itu udah setahun. Saya setelah merintis setahun ini ada penghasilan 3 jutaan. Kemarin udah saya belikan sembako sama ya mie, ada beras, ada gula, ada macam-macam. Saya bagi ke tetangga-tetangga saya, orang-orang tua. Jadi gini teman-teman, saya berharap keberkahannya itu tidak berhenti ke saya. Untuk like, komen, dan share-nya ini yang nonton juga terima kasih banyak. Biar keberkahannya itu terus mengalir teman-teman, jariahnya itu terus mengalir. Nah, terima kasih banyak, pokoknya terima kasih banyak untuk yang sudah mendukung channel ini. Insya Allah kedepannya kita akan sering-sering bersedekah ya teman-teman. Kita akan sering-sering berbagi rezeki kepada orang-orang di sekitar gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya teman-teman. Kan yang kesini ke tempat saya tuh beberapa hari ini, saya tuh sebenarnya miris ya teman-teman. Banyak, hampir semua tuh masalahnya sama, soal hutang teman-teman, soal hutang. Dan kalian tahu tidak, kalau hutang itu teman-teman, orang punya hutang itu nggak bakalan bisa tenang, nggak bakalan bisa ibarat kata mau makan pun itu teman-teman nggak kolu gitu loh, nggak ketelen. Karena apa? Mikirnya hutang itu loh. Terus kemarin ada salah satu, nggak tahu ustadz ataupun kiai, waktu saya live di Alas Ketonggo itu bilang katanya ini penyesatan karena saya mengasih angka itu teman-teman. Ternyata angkanya itu keluar semalam. Nah, bukan kemarin tapi semalam ini keluar teman-teman. Nah, apa namanya, gini loh Pak Ustadz ya, Pak Ustadz, bukannya saya sok pinter atau enggak, kan saya ngasih nomor itu karena yang nyari duit cepet buat bayar utang itu ya cuman angka itu gitu loh. Daripada menjerumuskan orang untuk nyumpang ataupun untuk ngepet dan cari pesugihan, itu kan lebih berbahaya lagi. Karena apa? Karena kalau orang mencari pesugihan itu, rezeki anak turunnya itu diambil sekarang. Nah, anak turunnya yang kedepannya itu akan habis, nggak ada punya apa-apa gitu. Jadi kita posisikan diri kita sebagai seseorang yang punya utang ini. Siapa nggak tahu banyak orang yang bunuh diri gara-gara utang loh Pak Ustadz, tahu nggak? Karena apa? Karena mereka sebenarnya bukan mereka nggak mau bayar, enggak, tapi mereka itu, walaupun ada beberapa orang yang tidak mau bayar ya teman-teman, cuman ada satu dua orang itu yang memang benar-benar mereka sudah nggak ada jalan lagi untuk bayar utang gitu loh. Nah, saya berharapnya Allah itu memberikan kalian itu kemudahan. Setidaknya kalau anak kita meminta sesuatu, kita bisa memberikan gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan saya menggurui ataupun insya Allah semua demi keberkahan, demi tolong menolong sesama umat manusia ya. Nah, saya ada satu amalan itu untuk membayar hutang, dan itu sudah saya
praktekkan sendiri karena orang punya utang itu tidak enak teman-teman. Tidak enak, maaf nggih, batu. Jadi saya waktu di Alas itu saya dapat ilmu dari Mbah Kidir itu gini, kamu sok ben kamu itu dulu besok bakalnya nolong orang gitu, nolong orang dan banyak orang yang akan minta tolong sama kamu gitu. Nolong hal apa Mbah? Pasti ada orang yang minta tolong ke kamu, dan kalau orang ini mau cepet bayar utang, selesai bayar utang, kamu kasih pelajaran ini kepada dia. Apa itu Mbah? Terus dia bilang, nek wongnya muslim, nek orangnya muslim itu setiap habis sholat itu baca alam nasrollah kasodroh wawaduna antawidroh, itu surat An-Nasr 1. Jadi surat Quran surat An-Nasr itu 10 kali. Nah itu kan karena di situ kurang lebih terjemahnya adalah dibalik kesulitan akan ada kemudahan kan gitu. Itu setiap sholat itu diamalkan 10 kali 10 kali. Nah terus yang kedua, lah kalau orangnya bukan muslim Mbah, saya kan bilang gitu. Lah kalau bukan muslim gimana Mbah? Kan nggak bisa baca Al-Quran kalau bukan muslim Mbah, saya bilang gitu. Terus Mbah Kidir ini bilang gini teman-teman, lah wong donga orang berdoa itu emang harus pakai bahasa Arab kata itu. Orang kan enggak, orang berdoa itu harus pakai bahasa Arab. Kata siapa? Wong Gusti Allah itu Maha mendengar apa yang didoakan kok. Gusti Allah itu tahu semua bahasa, kok ngapain harus pakai bahasa Arab? Terus saya bilang, oh iya. Oh iya Mbah, masuk akal, saya bilang gitu. Pokoknya saya kalau sama Mbah Kidir itu sering berdebat teman-teman, sering ngayal gitu. Saya itu kadang digini nih ngomong tuh, kok kayak kadang ngayal kayak gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kan saya tuh sama Mbah Kidir tuh sering kepala saya tuh gini, ini kadang ngayal gitu. Jadi kayak udah kayak Mbah. Sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, Mbah Kidir ini walaupun kadang pakaiannya jelek, terus orangnya kayak ya maksudnya nggak tua sih teman-teman. Saya manggilnya Mbah karena bagi saya itu sebelum saya tahu Mbah Kidir ini jadinya kayak saya panggil karena di hutan kan, Mbah Dukun, sebelum Mbah Dukun. Aku tuh bukan dukun gitu. Makanya sering kamu Mbah Kidir itu saya sering bercanda terus kan terus apalagi Mbah kayak gitu. Nah terus Mbah Kidir itu bilang gini, nek wis maca kuwi sak benono kesusahan kuwi wacanen gitu. Lho wong saiki kok ngasih susah kan mergo pekoke wong gitu. Karena bodohnya orang itu makanya dia sampai susah. Lah terus Mbah tiap hari baca sholawat Jibril gitu. Sholawat Jibril itu yang mana Mbah? Saya bilang gitu kan, karena saya di hutan kan. Mbah Kidir ini bilang Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lah pinten saya bilang gitu. Wis akeh wong iki arep njaluk kok dadak ngitung gitu, harus berhitung katanya gitu kata Mbah Kidir itu. Terus Mbah Kidir itu ngamalke suruh kalau dalam waktu senggang itu 7 Al-Fatihah ya, di video sebelumnya ada teman-teman, Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi, malaikat Israfil, malaikat Jibril, Israfil, Israel, terus Kanjeng Nabi Sulaiman, Kanjeng Nabi Kidir, terus Syekh Abdul Qadir Jailani, khususan Syekh Subakir, para wali songo, khususan yang Sunan Kalijogo sama orang tua kan gitu Al-Fatihahnya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman Mbah Kidir ini bilang gini, Mbah, lah kalau doa kalau nggak kerja gimana Mbah? Saya bilang gitu kan teman-teman. Terus saya digini lagi, ya karo kerja no, saya kerjane katanya, sekerja-kerjanya itu
gitu. Ya harus kerja, pasti rezeki itu Allah kasih. Wong Allah ki mau sugih napa mesti engko nemu dilalah nemu emas nang sak jerone lemah. Donyane Nabi Sulaiman dhisik, donyane Korin kan. Hartanya Korun, hartanya Nabi Sulaiman kan di dalam tanah. Siapa tahu karena Allah, karena kasihan di keluarga katanya gitu. Oh iya masuk akal sih Mbah, saya bilang gitu. Terus Mbak Fitri ini bilang gini, kalau orang punya utang katanya gitu, punya utang pengen lunas, itu tiap-tiap jam 3 pagi itu keluar rumah terus lihat bulan gimana Mbah, ntar dulu gatel teman-teman, gigit nyamuk, tapi kakinya gatel gigit nyamuk. Terus lihat bulan sambil berkata, seterang-terangnya bulan masih terang hidup saya. Itu kalau ada bulannya. Kalau tidak ada bulan, segelap-gelapnya malam ini masih gelap kehidupan orang lain gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu setiap jam 3 pagi. Terus mandi, setelah mandi sholat hajat, terus sholat tahajud kalau yang muslim ya. Kalau yang bukan muslim itu boleh berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing, karena Mbak Fitri ini bilang orang berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab gitu. Jadi kalau orang Jawa itu kan dongane sebenarnya lebih bagus sih kalau orang Jawa zaman dulu ya, disebut kaki pamong ini pamong kan gitu. Nah setelah itu teman-teman, setelah jam 3 kita keluar, kata Mbak Fitri gini, wes semua itu pasrahkan karo Gusti Allah, pasrahkan saja semua pada Gusti Allah, kamu bekerja dan kamu berusaha, hasilnya itu pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Kamu pasti bisa nyaur, bisa selesai utangmu. Dan itu teman-teman, itu saya buktikan ketika saya waktu itu kan saya bilang sertifikat ibu saya digadaikan, terus saya harus membayar utang bank, walaupun saat itu saya harus puasa kan, karena saya memang butuh uang itu gitu teman-teman. Saya puasa, tapi yang saya amalkan ya tetap itu, 1 alam nasro, 2 7 Al-Fatihah, yang ketiga sholawat Jibril, yang terus yang terakhir itu saya keluar malam jam 3 itu menghadap ke bulan gitu teman-teman. Ini sebenarnya sepele teman, cuman terkadang orang itu nggak tahu. Tapi wallahu alam ya, setelah saya praktekkan ya itu alhamdulillah. Nah kemarin itu yang maksudnya dari Indramayu itu kan kesini, itu kan karena gara-gara utangnya itu karena ngeslot teman-teman. Aduh ya Allah, ngeslot sebenarnya ya gimana, dia itu kan minta di alas ketonggo teman. Saya bilang waduh, ini nanti kalau saya taruh di alas ketonggo akhirnya terjerumus teman-teman. Terjerumusnya itu bisa ke pesugihan. Saya tidak mau. Karena apa? Karena ketika saya menempatkan seseorang di hutan atau di alas untuk tirakat, itu saya harus pikirkan konsekuensinya. Jadi apa yang akan terjadi pada orang ini, saya nggak mau orang ini akhirnya jatuh ke kenistaan ataupun jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam lagi gitu loh teman-teman. Makanya wallahu alam saya enggak mau masnya itu setelah dari pulang dari alas ketonggo, saya bilang wis mas sampean pulang, saya nggak mau sampean neko-neko, saya nggak mau sampean ibarat kata itu terjerumus ke pesuk. Masnya ngotot, enggak bu, pokoknya saya taruh di sini aja ya, karena mungkin kalau di rumah takut ditagih atau apa ya teman-teman. Tapi kan gini loh, ketika kita sudah berusaha dan ketika kita sudah maksimal dalam menentukan ibarat kata itu, kita sudah wallahu alam lah pasrah sama Gusti Allah, ya insya Allah Gusti Allah itu akan memberikan jalan lah ya, memberikan jalan. Jadi jangan sampai putus asa, sampai mau bunuh diri itu jangan teman-teman.
Kamu kira kalau bunuh diri itu sudah selesai masalahmu? Belum. Ayah Mbak Gitu tuh bilang sama saya gini kan, waktu itu di alas itu bilang, lah emang orang mati itu sudah selesai masalahnya. Justru orang yang mati itu masalahnya besar, kata Mbak Gitu gitu. Apa iya Mbak? Iya. Orang mati itu bukannya dia mati terus selesai urusannya, bukan. Lebih panjang kehidupannya setelah manusia itu mati, katanya gitu loh teman-teman. Jadi selama kita hidup di dunia itu perbanyak-banyak untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Karena kita itu tidak akan tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah. Intinya kita niati Bismillah untuk berbuat baik gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, bisa kalian amalkan apa yang diajarkan Mbak Khidir ini. Mudah-mudahan segera terselesaikan segala urusannya, segera terselesaikan segala utang-utangnya. Karena orang punya utang itu sebenarnya sangat susah dan sangat menguras pikirannya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Kita akan terus bersedekah melalui channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Belum dimatiin.